Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Teman-teman tenaga honorer sekalian, dalam kesempatan yang baik ini kami akan kembali kabarkan informasi masih terkait dengan pelaksanaan atau pengadaan CASN dan juga penyelesaian tenaga honorer menjadi ASN P3K yang akan diselesaikan oleh pemerintah di tahun 2023. Jadi untuk teman-teman guru honorer, kemudian honorer teknis, honorer kesehatan, dan juga teman-teman seluruh Indonesia yang masih berstatus honorer, alangkah lebih baik untuk menyimak video ini hingga akhir, karena dalam kesempatan ini kami akan sampaikan beberapa informasi surat dari BKN, kemudian surat dari Menpan RB terkait dengan proses dari pengangkatan honor menjadi ASN P3K. Ada dua surat yang terbit ya di bulan Maret dari Menpan RB dan juga dari BKN menindaklanjuti dari proses penyelesaian di tenaga honorer di tahun 2023 melalui jalur P3K dan juga CPNS. Nah, namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Jadi informasi ini berkaitan dengan apakah ada hubungan antara surat dari Menpan RB dan BKN dengan skema penyelesaian honorer. Jadi kita tahu honorer pemerintah dalam hari ini ya, Menpan RB melalui Menpan RB itu telah memetakan beberapa solusi dari penyelesaian tenaga honorer, seluruh tenaga honorer, di mana dalam waktu itu ya, bulan kemarin itu melakukan banyak sekali rapat dengan Pemda untuk mencari solusi terbaik. Nah, apakah ada hubungannya antara surat dari Menpan RB kemudian dengan BKN terhadap solusi ataupun penyelesaian tenaga non ASN? Kita coba bahas di sini. Diberitakan dari jbnn.com ya, bahwa dalam hal ini Kementerian Pan dan RB dan BKN dalam jangka waktu 5 hari itu mengeluarkan surat penting berkaitan dengan honorer serta pengadaan ASN. Diawali surat BKN yang diterbitkan 10 Maret terkait dengan pendataan non-ASN. Dalam surat itu 120 instansi pusat dan daerah diberikan tenggat untuk melengkapi data honorernya dengan surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM. Mereka ditenggat pada 31 Maret 2023 dan bisa lewat dianggap tidak mempunyai honorer lagi. Nah, ini merupakan ultimatum dari BKN terhadap 120 ya. 120 dari tadi instansi. Kita coba lihat, ini adalah bentuk suratnya. Surat dari Menpan RB kemudian ditindaklanjuti oleh BKN, sehingga BKN kemudian memberikan sebuah edaran terkait dengan 120 instansi yang belum mengupload dari SPTJM. Kita coba baca di sini surat BKN hal pendataan non ASN kepada Kepala Biro Kepegawaian, BKD, BKPSDMD, BKPP Provinsi Kabupaten Kota terlampir. Kita coba baca bahwa di sini disebutkan menindaklanjuti dari surat Menpan RB tertanggal 27 Februari 2023 yang ditujukan kepada PLT Kepala BKN. Dengan hormat kami sampaikan hal sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan data yang tercatat pada aplikasi pendataan non-ASN, secara keseluruhan masih terdapat 120 instansi pusat dan daerah yang belum menyelesaikan tahapan upload SPTJM. Ini yang pertama. Yang kedua, sehubungan hal tersebut, aplikasi pendataan non-ASN akan dibuka kembali untuk kebutuhan upload SPTJM tanggal 15 Maret 2023 sampai 31 Maret 2023. Untuk poin yang ketiga, untuk memastikan jumlah pegawai non-ASN hasil pendataan 2022, maka setelah berakhirnya batas upload SPTJM tanggal 31 Maret 2023 tidak akan ada perpanjangan lagi. Dan yang keempat, dalam hal instansi tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut di atas sampai dengan waktu yang ditentukan, maka data yang masuk tidak dapat dijadikan sebagai data dasar tenaga non-ASN. Nah, ini adalah 4 poin yang disampaikan oleh BKN kepada 120 instansi, di mana 120 instansi tersebut pada dasarnya belum mengupload SPTJM. Nah,
Ini sangat penting karena pemerintah memang sedang membuat sebuah data ya, database yang ada di BKN terkait dengan jumlah total dari tenaga non-ASN yang akan diselesaikan di tahun 2023. Kita coba lihat untuk lampirannya. Nah, ini dia lampiran nama instansi yang masuk di dalam 120 ya instansi yang belum mengupload SPTJM. Ini kita bisa lihat. Kita coba scroll pelan-pelan sehingga teman-teman bisa mengetahui apakah daerah teman-teman termasuk daerah yang belum mengupload SPTJM. Ini sangat krusial. Ini juga sudah pernah kami bahas di video sebelumnya. Namun ini sebagai penegasan saja, memang surat resminya ada dari BKN kepada 120 kabupaten kota, kemudian provinsi, instansi ya, kementerian-kementerian yang memiliki honorer namun belum mengupload SPTJM sebagai surat pertanggungjawaban mutlak bahwa data tersebut merupakan data valid yang telah disetujui oleh oleh pemerintah daerah. Nah, ini 120 kota dan provinsi serta instansi. Nah, teman-teman, dari itu ya, ini adalah surat dari PLT Pak BKN ya, maksud kami adalah surat dari Pak Azwar Anas kepada Pak PLT BKN yang kemudian ditindaklanjuti oleh surat BKN tersebut. Ini tertanggal 27 Februari tahun 2023. Nah, kemudian dua surat ini dari surat maksud kami Menteri PAN dan RB, kemudian yang ditindaklanjuti di tanggal 10 oleh tadi ya BKN, apakah kemudian memiliki korelasi dengan surat yang diedarkan oleh Menteri PAN RB tertanggal 14 Maret terkait dengan pengadaan aparatur sipil negara. Apakah ada korelasinya? Apakah kemudian pengadaan aparatur sipil negara di tahun 2023 merupakan salah satu solusi yang ditawarkan oleh pemerintah terkait dengan penyelesaian tenaga honorer? Nah, kita coba lihat analisanya. Nah, kemudian kita coba baca kembali untuk informasi di sini. Nah, ini dia setelah tadi ya diterbitkan oleh BKN tanggal 10 Maret, tanggal 14-nya kemudian Pak Menpan itu menerbitkan surat tentang pengadaan CPNS. Dalam surat itu Menteri mengingatkan usulan CPNS dan P3K 23 tertenggat 30 April. Munculnya surat 2 tersebut menimbulkan tanda tanya di kalangan honorer apakah ada kaitannya dengan hasil pembahasan Pemda terkait dengan skema penyelesaian honorer. Nah, ini yang menjadi pertanyaan dari teman-teman honorer, apakah dari dua surat tersebut memiliki korelasi terhadap solusi yang ditawarkan pemerintah untuk menyelesaikan tenaga honorer. Nah, di sini juga dikomentari ya oleh tenaga honorer bahwa jika sifat edaran informasi ini beda dengan hasil pertemuan dengan asosiasi Pemda menurut Bu Nurbaitia, honorer K2. Sebab kalau merujuk dari kalimat Menteri Azwar di media sosial, ada harapan besar untuk penyelesaian honorer yang sudah masuk database BKN. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, apakah nanti yang masuk di dalam database BKN, terutama adalah tadi ya, setelah dikejarnya 120 instansi tersebut, apakah data itu yang nantinya akan diselesaikan melalui jalur CPNS dan juga P3K di tahun 2023. Honorer menunggu realisasi janji-janji Menpan RB Azwar Anas, jangan hanya PHP alias memberi harapan palsu, tegasnya. Dia menambahkan, kedua surat itu menimbulkan pro kontra di lapangan, oleh karena itu Nur berharap honorer tetap mengawal pengusulan baik CPNS ataupun P3K. Jadi mengawal oleh Pemda seperti itu. Nah, kemudian banyak honorer kedua yang tumbang, persyaratannya banyak sebab Nur yakin Pemda hanya mengusulkan formasi yang sudah dipersiapkan pusat. Kebijakan yang diusulkan Pemda akan tidak tumbang tindih dengan aturan pusat. Contohnya, daerah butuh teknis, tetapi kalau pusat tidak menyetujui, apakah iya formasi tenaga teknis akan ada di P3K 2023. Kemudian kita lihat yang disampaikan di media, solusi buat honorer, jujur saja isi Menpan RB dan BKN ini membuat honorer sesak nafas. Kami sudah terlanjur berharap banyak ada kebijakan khusus untuk honorer, ternyata hasilnya begini. Nah, jadi yang disoroti oleh tenaga honorer juga janji yang ditawarkan oleh tadi ya Menpan RB terkait penyelesaian tenaga honorer. Jika kemudian nantinya melalui seleksi CASN 2023 di mana di situ tidak ada kekhususan bagi tenaga honorer, khususnya honorer K2 ya tadi,
itu menjadi sebuah PHP saja dari pemerintah terkait dengan penyelesaian honorer. Nah, ini teman-teman informasi terkait dengan dua surat yang diterbitkan oleh Menpan RB dan juga BKN. Ini adalah surat pengadaan CASN, kemudian ini adalah surat dari BKN terhadap 120 kementerian, instansi dan juga pemerintah daerah. Kemudian ini adalah surat dari Menpan RB terkait dengan 120 tersebut yang telah sudah ditindaklanjuti oleh BKN dan diteruskan kepada pemerintah daerah dan instansi. Nah, ini dia teman-teman semuanya. Semoga ini bisa memberikan sebuah pencerahan bagi teman-teman yang belum berkesempatan menjadi ASN di tahun 2022 melalui rekrutmen P3K guru ataupun rekrutmen P3K teknis dan juga tenaga kesehatan. Masih ada banyak peluang. Pemerintah sedang menyiapkan pengadaan aparatur sipil negara di tahun 2023. Dan semoga nanti yang sudah masuk di database BKN terkait dengan tenaga honorer itu memang yang akan diselesaikan oleh pemerintah, semuanya diangkat menjadi ASN baik P3K ataupun CPNS di tahun 2023. Sekian informasi dari kami, semoga ini memberikan manfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.